Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang model prediksi menggunakan supervised learning. Uh, ada banyak metode, tetapi hari ini mungkin kita hanya meninjau uh, 3 di antaranya, regresi logistik, decision tree, dan satu lagi uh, support vector mesin. Sebagian bahan sudah diminta untuk dipelajari dalam bentuk assignment, jadi mungkin kuliah ini lebih ke summary dan beberapa informasi tambahan. Jadi kalian bisa rehearse, mengulang kembali beberapa konsep yang mungkin sudah kalian pelajari pada saat membaca bacaan di tugas baca ataupun menonton video yang direkomendasikan di YouTube. Di minggu kedua kita sudah melihat bahwa ada banyak task dalam sains data atau analitika data. Yang paling populer antara lain adalah classification dan prediction. Apa itu classification? Classification terkait dengan bagaimana jika terdapat objek baru, kita bisa menempatkan dengan benar objek tersebut ke dalam kelas atau kelompok tertentu dengan menggunakan feature-feature yang ada terkait dengan objek tersebut. Feature misalkan usia, jenis kelamin, atau kalau dalam gambar misalkan warna, kemudian background, kurva, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, kelas-kelas yang akan menjadi tempat pengelompokan tersebut sebelumnya sudah definisikan atau sudah ditetapkan. Nanti akan berbeda dengan unsupervised learning. Klasifikasi itu berhubungan dengan outcomes yang bersifat discrete. Sebagai contoh, apakah seseorang itu macet atau tidak macet dalam kreditnya, atau apakah seseorang itu adalah pemilik kucing, atau pemilik anjing, atau pemilik ikan, atau dia tidak punya binatang. Seperti disampaikan tadi, klasifikasi banyak kegunaannya. Antara lain dalam mengklasifikasikan seorang aplikan, ya, pemohon kredit sebagai seseorang dengan risiko rendah, medium, atau tinggi. Konsep yang sangat mirip atau sangat erat kaitannya dengan classification adalah prediction. Pada dasarnya prediction sama dengan classification atau estimation. Prediction juga mengelompokkan sebuah objek atau instance bahasa lainnya ke dalam kelas tertentu. Perbedaannya adalah di sini terkait dengan predicted future. Jadi prediction itu tidak bisa dinilai langsung pengelompokannya benar atau salah sekarang, tetapi sesuatu saat di masa depan. Contohnya, kita bisa memprediksi apakah customer kita akan default. Ya. Buat sebuah bank, mungkin apakah nasabahnya akan default within the next 6 months. Jadi dalam 6 bulan ke depan, bukan hari ini. Nah, lebih mudah digambarkan dalam bentuk grafik. Ini ada contoh yang sangat sederhana terkait dengan apakah seorang nasabah akan default. Di sini ada dua feature atau dua variabel. Yang pertama saldo kreditnya, saldo hutangnya, dan juga usianya. Di dunia nyata tentu saja variabel atau features yang terlibat bisa banyak sekali. Belasan bahkan puluhan features. Nah, di sini setiap titik ataupun tanda plus menunjukkan instances. Jadi ini satu nasabah. Nah, jadi nasabah ini balance-nya sekian dan usianya sekian. Nah, pada kenyataannya nasabah tersebut adalah
lancar. Jadi ini mungkin datanya 1 tahun yang lalu ya. Jadi kalau sekarang misalkan Maret, data ini adalah Maret 2019, kemudian dilihat lagi 6 bulan setelah Maret, yaitu pada bulan September 2019, apakah orang tersebut lancar atau macet. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memisahkan titik-titik hitam dengan plus putih? Ya, ada banyak cara. Salah satunya kita bisa membuat garis ini, ya. Nah, tetapi di sini garis yang akan memisahkan ini, ya, bisa melakukan kesalahan klasifikasi. Nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, kemudian atribut mana yang bisa digunakan untuk membedakan? Nah, jadi di sini sekilas ya kita tidak bisa menggunakan balance saja, ya. Misalkan kita gunakan balance saja, di sini kita prediksikan atau klasifikasikan sebagai macet. Kita masih memiliki banyak kesalahan, jadi tidak bisa. Oh, kalau begitu bagaimana kalau usia? Juga tidak bisa. Kita melakukan banyak kesalahan. Nah, jadi mungkin kita butuh keduanya. Kombinasi dari balance dan age. Nah, pertanyaan berikutnya, pada balance dan age berapa sebuah penguatan kita prediksi lancar atau macet? Jadi kalau seseorang itu age-nya let's say 50 tahun, balance-nya $25.000, apakah kita klasifikasikan sebagai macet atau sebaliknya sebagai lancar? Nah, itu adalah gambaran dari problem klasifikasi atau prediksi. Nah, cara pertama kita bisa menggunakan yang disebut dengan decision rule. Nah, jadi kita bagi-bagi, ya. Ini yang disebut dengan gambar ini disebut sebagai instance space. Dalam statistika mungkin disebut sebagai sample space. Nah, di mana data-data kita tersebar. Nah, kita bisa membuat beberapa boundary atau batas-batas seperti di sini. Coba perhatikan, dengan menggunakan batas-batas seperti ini kita punya 4 region. Di mana dalam satu region semuanya kita klasifikasikan sebagai default. Di sini semuanya lancar. Ya, ini sebagai contoh saja. Nah, untuk bisa memisahkan dengan boundary ini kita memerlukan yang disebut dengan rules. Sebagai contoh, if balance kurang dari 50.000, seperti di sini ya, balance kurang dari 50.000, and age lebih besar dari 50.000, berarti ini. Jadi daerah ini didefinisikan sebagai no write-off. Ya. Sebaliknya, jika sebagai contoh, balance lebih besar dari 50.000, ya. Ini sepertinya ada yang salah. Jika balance lebih dari 50.000, ya, dan age ini harusnya lebih besar dari 45, ini, maka kita masukkan sebagai write-off. Jadi dia akan cenderung kreditnya macet, ya. Saldo hutangnya besar, usianya sudah tua, jadi kemungkinan sudah masuk tidak produktif. Cara kedua, ya,
instead of menggunakan rules, kita bisa menggunakan fungsi matematis. Jadi kita memisahkan titik hitam dan plus putih dengan sebuah garis lurus. Di sini linear. Bisa juga sebenarnya tidak linear ya, tapi akan lebih kompleks. Jadi di sini kita gunakan sementara sebagai contoh linear. Nah, jadi kita sebagai contoh bisa menggunakan persamaan garis plus jika 1 dikali usia dikurangi dengan 1,5 kali balance plus 60 lebih besar dari 0. Ya, jadi ini persamaan garisnya kurang lebih seperti ini. Dengan interceptnya adalah 60 ya, dengan gradien minus 1,5. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan dia plus, ya, jadi dia di atas ya, kan daerah minus. Oke, itu lebih besar dari 0. Fungsi. Jika dia positif, kita klasifikasikan sebagai plus putih. Nah, pertanyaan berikutnya, garis atau fungsi manakah yang terbaik? Karena tadi kan ada bisa banyak sekali, ya. Nah, dalam contoh ini contoh garis yang ideal, optimal, ya. Artinya apa? Garis ini dengan hampir sempurna, ya. Di bagian ini semuanya adalah hitam, dan di atasnya hampir semuanya, kecuali satu titik ini, adalah putih. Jadi dia bisa mengklasifikasikan dengan sempurna, hampir, ya, instances atau titik-titik data yang ada. Di kuliah kurang lebih 2 minggu lagi kita akan secara formal mendefinisikan atau memilih fungsi mana yang terbaik. Nah, pertanyaan kedua tadi, ya, kalau kita punya atribut age, kemudian balance, di kasus yang lain mungkin kita punya variabel yang lain. Pertanyaan berikutnya, kriteria pemisah yang terbaik itu seperti apa? Nah, di sini seperti contoh barusan, ini kita katakan terbaik karena apa? Karena masing-masing kelompok itu, dalam kelompok 1 semuanya hitam. Dalam kelompok atau region kedua semuanya plus putih, hampir semuanya. Jadi pemisahan ini hampir sempurna.